Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Seplitasari. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta PPG 2015 08 06 9416 dan nomor induk mahasiswa 1301021014. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik pentingnya mengatur waktu belajar dan bermain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan kepada semua anak-anak Ibu yang hadir pada kegiatan kita hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih karena anak-anak Ibu sudah bersedia hadir menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita melakukan doa dulu supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang Ibu berikan atau informasi yang Ibu sampaikan hari ini dapat anak-anak Ibu terima dengan baik dan anak-anak Ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak Ibu semua. Pada pertemuan kita kali ini, itu kita akan membahas tentang pentingnya mengatur waktu belajar dan bermain. Ya. Nah, tujuan di kegiatan kita ini yaitu yang pertama agar anak-anak Ibu dapat menyimpulkan pentingnya mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Kemudian agar anak-anak Ibu mampu mengelola waktu belajar dan waktu bermain. Dan terakhir, tujuan dari kegiatan kita ini adalah supaya anak-anak Ibu dapat merumuskan atau membuat jadwal kegiatan dalam upaya mengatur waktu belajar dan waktu bermain tadi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke kegiatan kita atau ke pemberian materi, Ibu akan mengirimkan terlebih dahulu link dari absen kita ke grup. Silahkan anak-anak Ibu isi link absennya pada link yang sudah Ibu siapkan. Oke, ada nampak, Nak? Nah, ini bentuk absennya. Cukup mengisi nama depan dan nama belakang, kemudian tanda tangan, ya. Ya, signature itu anak-anak Ibu bisa menandatangani di sana. Ya.
Oke, kemudian eh, pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi kita tentang pentingnya mengatur waktu belajar dan bermain. Di sini Ibu akan membagikan atau memperlihatkan pada anak-anak Ibu sebuah video. Oke, sebuah video tentang manajemen waktu atau tentang cara mengatur waktu. Silahkan anak-anak Ibu perhatikan, tonton videonya dengan baik, dan nantinya silahkan anak-anak Ibu ambil informasi penting dari video tersebut dan kita akan diskusikan. Jadi silahkan ditonton dengan baik. Dan Ibu harap anak-anak Ibu aktif dalam menyampaikan pendapat terhadap video nanti. Bagaimana anak Ibu? Sudah siap untuk kita memulai kegiatan kita? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Ibu bagikan videonya, silahkan ditonton. Silahkan diperhatikan kembali videonya. Aku akan membawakan video yang berjudul manajemen waktu. Yuk langsung ke videonya. Sepikian ini kemana sih? Belum jam 7 belum juga datang. Dengan aku berangkat kampus dulu. Jadi teman-teman, jangan tiru ya referensi kita. Janganlah bermalas-malasan. Jika melakukan sesuatu karena kemalasan mengakibatkan kegagalan pada diri kita. Tadi ada tugas kah? Aku ketiduran pas pelajaran terakhir. Ah, kamu tidur mulu dari tadi. Ada kok tugas buat poster, tapi dikirim ke file aja. Oh, terakhir kapan? Nanti malam. Kirim lewat email terus ya. Oh, oke. Kenapa bisa ada ujian semester? Kapan? Gak usah belajar pun aku bisa kerjakan. Ya harus belajar lah. Nanti gak lain semester baru tahu rasa loh. Iya ya. Enggak. Oke teman-teman, setelah itu kita melupakan belajarnya karena bermain game seharian. Lihat aja nanti, pasti dapat nilai jelek. Teman-teman, main game itu boleh-boleh saja, asalkan kalian ingat waktu ya. Berangkat bareng yuk. Enggak lama toh. Oke.
Tumben. Biasanya kamu batin. Iya, nggak tahu kenapa ya. Aku jadi ketuaan bagus. Udah belajar? Belum. Nggak usah belajar, waktu kan sama. Aku nggak yakin kalau kamu bisa. Lihat aja deh nanti. Kenapa ya? Aku jelek sekali. Tuh kan, katanya jelek. Kita sih nggak belajar, mana bisa dapat nilai bagus. Teman-teman, belajar adalah kewajiban. Jadi teman-teman harus belajar ya, agar dapat nilai bagus. Dika, boleh lihat nilai kamu? Boleh, tapi duduk situ dulu. Oke. Dika, nilaimu kok jelek banget sih? Kamu nggak belajar ya? Iya. Dika. Coba deh kamu rubah sifat kamu jadi orang yang lebih rajin lagi. Jika kamu kayak gini terus, kamu bisa nggak naik semester lagi. Mana caranya? Kamu punya niatan untuk merubah sifat kamu? Iya mau. Aku mau jadi anak yang rajin dan dapat membagi waktu sebaik-baik. Oke, aku akan bantu kamu belajar. Kapan? Ya kalau bisa selesai pulang kuliah. Kalau nggak gitu ya pas hari libur. Wah, si Dika mau jadi anak yang rajin. Bagus Dika, lanjutkan tekadmu. Dika, kamu sudah siap untuk ujian UAS hari ini? Sudah siap. Bagus, aku suka semangat. Gimana nilainya? Nilainya bagus. Kasih ya, ini semua berkat kamu yang selalu sabar belajar ya. Sama-sama. Ini juga karena kerja keras kamu sendiri. Selagi kamu punya niat dan terus berusaha untuk mencapai sesuatu, kamu pasti akan bisa mendapatkannya. Maka cari akan baiknya. Ya, mulai sekarang aku akan terus berusaha untuk mencapai tujuan. Baiklah teman-teman, yang bisa saya sampaikan yaitu semakin memahami dirimu sendiri, maka kamu akan lebih memahami kehidupan. Dengan begitu, kamu akan semakin menghargai waktu. Saya Rehan, undur diri, dan sampai jumpa. Menurut anak-anak ibu nih, tadi kita sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang ibu ingin anak-anak ibu menyampaikan apa yang anak-anak ibu rasakan ketika menyaksikan film tadi. Silahkan yang ingin berpendapat, aktifkan mikrofonnya dan aktifkan kameranya, Nek, ya. Silahkan Alia. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendapat Alia tadi itu pas lihat videonya kita tuh harus rajin belajar ya. Udah itu jangan malas-malesan. Udah itu kurangin juga main HP-nya, main gamenya. Nah, contoh tadi itu ya, gara-gara kita malas, sering main HP, nilai kita jadi jelek. Itu menurun nilai kita. Nah, akhirnya temannya nih ngajak buat belajar. Alhamdulillah, pas udah ambil nilainya, itu tuh udah bagus nilainya. Udah, itu aja, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Alia. Oke, itu pendapat dari Alia. Alia menyampaikan informasi yang didapatkan dari video. Nah, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya?
Oke, silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, belajar adalah kewajiban. Jadi kita harus tetap semangat belajar, jangan bermalas-malasan, dan kita harus bisa mengatur waktu supaya tercapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Sudah 2 orang, Alia dan Hafiz sudah berani menyampaikan pendapatnya bahwa kita harus mengatur waktu kita supaya nantinya cita-cita kita dapat tercapai. Oke, terkait dengan video tadi. Nah, berdasarkan pengalaman anak-anak Ibu sendiri nih, yang anak-anak Ibu sudah lakukan, bagaimana? Apakah seperti di video atau anak-anak Ibu sudah mengatur waktunya? Silahkan sampaikan pengalamannya terkait dengan mengatur waktu belajar dan bermain tadi. Silahkan. Pengalaman sama seperti di video, waktu ingin ujian baru belajar dengan giat. Sebelum-sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktu bermain. Oke, itu pengalaman dari Edri hampir sama dengan video yang ditampilkan tadi ya, bahwa banyak menggunakan waktu untuk bermain daripada belajar sehingga belajarnya baru pada saat mau ujian. Nah, kemudian yang lain gimana? Ada enggak yang berani seperti Edri menyampaikan pengalamannya? Ayo. Oke, silakan Alia. Ya, begini kata Hafiz tadi itu ya, kita ini harus pandai mengatur waktu, Bu ya. Nah, kalau perkataan Edri tadi itu pas dia pas dia mau belajar itu maksudnya pas mau mulai ujian atau ulangan gitu dia baru belajar. Seharusnya dia tuh harus mengatur waktunya tuh yang baik. Misalnya kalau malam tuh ya kan enak tuh ya, damai gitu, nggak ribut. Itu mulai belajarnya. Nanti kalau udah selesai sholat subuh, itu juga harus belajar lagi. Nah, terus kalau ada sibuk ya udah bisa ngatur waktu bisa. Tapi kalau main game sih jarang, Bu ya, karena harus perbanyak belajar lagi. Karena kunci kita untuk mencapai keberhasilan itu adalah belajar sama baca buku. Nah, itu aja, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Alia, bagus sekali ya. Sekalian menyampaikan pengalaman, Alia langsung memberikan saran ke Edri, bagus ya. Nah, dari pengalaman Edri dan Alia tadi atau pengalaman anak-anak Ibu yang lain yang belum tersampaikan sekarang. Nah, sekarang Ibu ingin tadi kan Ibu minta kan anak-anak Ibu untuk memikirkan informasi apa yang anak-anak Ibu sampaikan dari video. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu untuk menyampaikan menurut anak-anak Ibu seberapa penting kita harus mengatur waktu antara waktu belajar dengan waktu bermain kita. Silahkan. Ya, Bu. Oke, silahkan, Nak. Menurut saya sangat penting, Bu. Karena dengan kita mengatur waktu dengan baik, kita menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Bagus. Itu menurut Edri sangat penting karena dengan kita mengatur waktu dengan baik maka akan membuat kita menjadi orang yang disiplin. Mantap. Ya, yang lain gimana? Ayo.
Siapa lagi yang berani? Silahkan, Aura Kesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya membagi waktu itu supaya kita tidak lalai dalam mengerjakan suatu hal. Misalnya kita dapat membagi waktu untuk belajar dan bermain. Jika tidak bisa membagi waktu, maka semuanya akan berantakan dan tidak teratur. Begitu saja pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Aura. Ya, pendapat yang bagus. Ada lagi yang mau memberikan pendapat seperti Aura dan Edri? Ada? Oke, silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sangat penting, Bu. Karena pandai mengatur waktu adalah kunci keberhasilan. Oke. Menurut saya itu aja, Bu. Oke, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini dapat Ibu simpulkan bahwa mengatur waktu itu sangat penting. Ya. Dengan kita mengatur waktu, maka kita akan menjadi orang yang disiplin. Kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sehingga nantinya kita dapat mencapai cita-cita kita secara teratur dan secara bijaksana nantinya. Ya. Oke. Berkaitan dengan video dan materi kita kali ini, Ibu tidak hanya menampilkan video saja, tapi di sini Ibu juga akan menyampaikan materi. Nah, di sini Ibu akan membagikan, men-share materi kita tentang pentingnya mengatur waktu dan waktu belajar dan bermain. Oke. Oke, di sini materi kita tentang pentingnya mengatur waktu belajar dan bermain. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu manajemen waktu, ya. Nah, manajemen waktu itu merupakan panduan yang terdiri dari perencanaan, kemudian pengendalian, dan struktural, atau bisa dikatakan bahasanya begini, manajemen waktu merupakan rencana-rencana kita atau struktur atau tata cara yang akan kita gunakan dalam mengatur seberapa banyak waktu yang kita pakai atau kita gunakan dalam satu waktu atau dalam satu hari untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya. Kemudian manajemen waktu ini merupakan keterampilan kita sebagai seorang individu atau personal maupun keterampilan kita secara manajerial atau bisa dikatakan sebagai orang yang mengatur waktu. Nah, ini merupakan proses untuk menyusun dan menyampaikan tujuan, memperkirakan waktu dan sumber-sumber waktu yang dibutuhkan untuk mencapai masing-masing tujuan dan mendisiplinkan diri untuk memfokuskan pada tujuan tadi. Nah, intinya gini, dengan manajemen waktu tadi, kita dapat mengatur langkah-langkah untuk mencapai tujuan kita tadi. Ya, jadi semua yang akan kita kerjakan dalam satu hari untuk mencapai satu pekerjaan itu teratur, ada aturannya, ya.
Kemudian sebenarnya mengatur waktu ini untuk apa? Ya. Yang pertama, kegunaannya kita mengatur waktu. Yang pertama, kita tidak akan terburu-buru dalam menyelesaikan tugas-tugas yang deadline. Deadline itu dalam artian terburu-buru, harus diselesaikan segera. Dan kita dapat menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan secara tepat waktu, sehingga dengan begitu kita dapat dikatakan sukses dalam mengatur waktu kita. Kalau kita sudah dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, tepat waktu, tidak ada kata terlambat, nah kita sudah sukses dalam mengatur waktu. Nah, yang kedua, kita perlu mengatur waktu agar kita dapat memiliki waktu istirahat. Ya, kita dengan waktu yang kita atur tadi, kita bisa istirahat, mengatur waktu makan, waktu belajar, waktu bermain, semuanya tersusun rapi secara teratur dan cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Ini dikarenakan kita dapat mengendalikan waktu dan menyelesaikan tugas-tugas lebih awal, sehingga memiliki sisa waktu yang lebih untuk melakukan kegiatan lain yang bermanfaat untuk diri kita. Nah, dengan kita mengatur waktu tadi, semua tugas-tugas sudah selesai dengan baik, maka kita dapat melakukan hal-hal lain, bisa beristirahat, bisa menenangkan pikiran terlebih dahulu ya. Jadi kita jadi fresh kembali. Nah, kemudian yang ketiga, kita dapat mengurangi tingkat stres dalam diri kita. Hal ini karena tidak terburu-buru dalam mengerjakan tugas ya. Kalau kita tidak mengatur waktu, kita perlu mengerjakan tugasnya secara deadline atau terburu-buru, itu akan menimbulkan stres dalam diri kita. Tapi kalau kita mengatur waktu dan jadwal kita dengan baik, mengatur untuk menyelesaikan tugas dengan baik, maka kita tidak akan stres. Kita akan lebih tenang dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah kita. Nah, yang terakhir, untuk apa kita mengatur waktu, yaitu kita dapat mencapai target dan tujuan kita dengan mudah ketika kita mengatur waktu belajar dan bermain dengan baik. Nah, dengan kita mengatur waktu tadi, tujuan kita, apa yang kita inginkan tadi dapat tercapai dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sangat bermanfaat sekali kan kita harus mengatur waktu tadi. Nah, apa kerugian kita jika kita tidak mengatur waktu? Nah, ini bisa dikatakan sebagai timbal balik dari manfaat mengatur waktu tadi. Kerugiannya yang pertama, hidup kita akan kacau dan tidak teratur. Kenapa? Kita akan terburu-buru menyelesaikan atau mengerjakan berbagai pekerjaan, mungkin saja tidak menutup kemungkinan dalam satu waktu kita akan menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus karena deadline tadi, tidak ada aturannya. Jadi kita akan kacau, kita akan merasa kacau dan merasa tidak teratur. Kita akan pusing sendiri ya. Kemudian yang kedua, kerugiannya akan banyak tugas-tugas yang tidak terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena tidak teratur tadi, sudah kacau tadi ya. Sehingga tugas-tugas yang harusnya sudah diselesaikan atau sudah diangsur-angsur menyelesaikannya tidak terselesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga kerugiannya yaitu karena tugas tidak selesai, ini hidup udah kacau, pikiran udah tidak tenang, maka kita akan merasa kesal. Kesal kita dapat saja merugikan orang lain. Kenapa? Dengan kita tidak menyelesaikan tugas, akan menimbulkan kesal pada diri kita sendiri dan kekesalan pada diri orang lain, karena dengan tidak menyelesaikan tugas-tugas tadi, maka janji-janji kita untuk menepati tugas-tugas tadi, menyelesaikan tugas-tugas tadi menjadi tidak tertepati, tidak dapat dipenuhi, sehingga menimbulkan kekesalan pada diri orang lain terhadap kita. Nah, kerugian yang ketiga apa? Yang keempat maksud Ibu, yaitu ketika kita tidak mengatur waktu, maka mimpi-mimpi kita, cita-cita kita akan sulit terwujud. Ya, kenapa? Untuk dapat mencapai cita-cita dan
mimpi-mimpi kita harus membiasakan diri mengatur waktu, harus membiasakan diri menjadi orang yang disiplin, membiasakan diri menjadi orang yang bertanggung jawab, sehingga apapun yang kita inginkan dapat tercapai dengan baik. Ya. Nah, terakhir, hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengatur waktu belajar dengan baik. Nah, ini penting untuk anak-anak ibu. Semoga ini bermanfaat ya nak ya. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu membuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan dalam satu hari. Ya, di dalam satu hari itu kita perlu menjadwalkan atau kita harus mengatur hari ini kita harus ngapain aja, apa-apa aja yang harus kita lakukan, ya, sehingga tidak bentrok, kita jadinya tidak kacau apa yang harus kita lakukan itu, ya. Kemudian yang kedua, tetapkan kegiatan yang menjadi prioritas utama untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ya, nah menurut anak-anak ibu di antara banyak jadwal kegiatan yang sudah anak-anak ibu susun tadi, mana kegiatan atau pekerjaan yang penting betul untuk dikerjakan lebih dulu. Nah itu dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian tetapkan berapa lama waktu untuk istirahat, untuk berefreshing atau untuk bermain. Kenapa? Jika kita terlalu santai atau terlalu banyak waktu untuk refreshing dan bermain, kita akan menjadi lupa dengan pekerjaan kita tadi, dengan tugas-tugas kita tadi. Maka dari itu kita perlu untuk mengatur atau menjadwalkan berapa lama kita perlu istirahat atau tubuh kita membutuhkan waktu untuk refreshing. Ya. Kemudian catat berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, setiap kegiatan kita perlu kita catat waktunya berapa lama. Jadi kita harus menentukan atau menjadwalkan apa-apa saja pekerjaan yang akan kita kerjakan. Timernya mau berapa lama. Jadi kita akan menjadi orang yang disiplin, akan menjadi orang yang tepat waktu, dan akan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, terakhir, kerjakan semua kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat tadi, secara disiplin dan teratur. Nah, semua yang sudah anak-anak ibu buat, semua yang sudah anak-anak ibu jadwalkan, silahkan dikerjakan secara teratur, ya, secara disiplin. Nah, dengan kita disiplin dan teratur tadi, ingat, ciri-ciri atau hal yang membuat seseorang itu sukses dalam sesuatu hal atau dalam mencapai cita-citanya adalah dia menjadi orang yang disiplin, orang yang teratur, dan yang bertanggung jawab. Oke, itu materi kita pada hari ini. Oke. Nah, berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan, ya. Ayo kita berkomitmen mengatur waktu belajar dan bermain. Bersedia? Bersedia, Bu. Oke, Hafiz sudah bersedia mengatur waktu belajar. Ayo, yang lain gimana? Ya, bersedia juga, Bu. Nah, kesediaan ini tentunya Ibu berharap anak-anak Ibu tuangkan dalam bentuk tabel nanti, ya. Nah, di penghujung kegiatan, ya, Ibu minta anak-anak Ibu untuk mengisi lembar kerja seperti biasa, seperti pertemuan kita sebelumnya. Lembar kerjanya Ibu bagikan pada link grup, ya. Ini Ibu kirimkan sekarang. Kemudian, nah, kita sambil anak-anak Ibu mengisi dan mendengarkan ini, Ibu juga akan menyampaikan bahwa nanti dalam waktu 1 minggu ini, Ibu meminta anak-anak Ibu untuk membuat jadwal kegiatan, ya, jadwal kegiatan anak Ibu dalam 1 hari. Nah, jadwal kegiatan ini anak-anak Ibu buat dalam setiap hari dalam 1 minggu. Ya, berarti dari hari Senin sampai hari Minggu. Silakan anak-anak Ibu buat apa-apa aja jadwal kegiatannya.
Ibu mau menanyakan kepada anak-anak Ibu setelah kita membahas tentang pentingnya mengatur waktu belajar dan bermain. Nah, apa yang anak-anak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kita ini? Silahkan Alia. Iya, yang Alia rasakan tuh Bu ya, asik Bu ya, ada manfaatnya juga. Kalau manfaatnya tuh ya kita dapat belajar Bu ya, yang Ibu tampilkan tadi itu ya adalah dikit ngerti. Udah itu dapat kenal teman baru juga di sini Bu. Tuh. Oke. Nah, oke, terima kasih Alia. Nah, Alia sudah berpendapat bahwa menyenangkan. Kemudian selain menyenangkan, Alia sudah juga mendapatkan informasi dan teman baru dari kegiatan ini. Saya Bu. Ya, silahkan. Informasi yang dapat diambil yaitu jangan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jeli dalam mengatur waktu seperti bermain game, televisi, dan sosial media lainnya. Buat semua daftar kegiatan lebih rapi dan teratur. Oke. Terima kasih Edri, bagus sekali ya. Edri langsung menyimpulkan bahwa informasi yang dia dapatkan secara kesimpulan bahwa perlu untuk kita mengatur waktu, menonton, bermain, belajar, ya, sehingga nantinya kita dapat menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, ya. Dikarenakan sekarang sudah jam 10.37, tadi kita memulai jam 9 ya, dari jam 9 sampai jam 10.37. Berarti kita sudah sampai pada penghujung kegiatan ya. Jangan lupa anak-anak Ibu untuk mengisi LKPD dan melaksanakan tugasnya tadi, membuat jadwal kegiatan dan melaksanakannya, yang nantinya seminggu lagi akan Ibu tagih tugasnya kembali melalui Google Form ya. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita juga perlu berdoa semoga apa-apa saja informasi yang didapatkan tadi dapat bermanfaat untuk kehidupan anak-anak Ibu semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu, Ibu rasa pertemuan kita kali ini cukup. Semoga bermanfaat ilmunya dan informasinya. Selamat berkegiatan dan terima kasih karena anak-anak Ibu sudah bersedia mengikuti kegiatan ini dan mengikutinya dengan baik. Dan sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu.